Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fasubhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ahdina bihidayatil qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bisyafa'atil qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku dalam Islam dan iman serta ihsan, semoga kita semua selalu mendapat rahmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada maghrib ini kita kembali dapat dipertemukannya di dalam rumahnya yang mulia ini, yaitu untuk melanjutkan kajian kita tentang pendalaman akidah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji ini dan yang sudah kita kaji akan dapat bermanfaat buat kita di dalam kehidupan kita dalam rangka penguatan dan peningkatan iman, Islam dan ihsan. Kemudian salawat dan salam tentu tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk para sahabat dan keluarga beliau dan kepada siapa saja dari umatnya yang patuh dan taat istiqamah menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu kejadian yang terjadi di kota Madinah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah umatnya. Diberitakan bahwa pada suatu ketika ada seseorang yang datang dari pelosok Madinah, dari pedesaan, dari luar kota yang sangat jauh. Dia datang sengaja ke Madinah ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia ingin menanyakan suatu perkara, suatu hal. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa orang yang datang ini dia datang dari pelosok yang jauh, dari dataran tinggi, dari Al-Aliyah. Sampai sekarang di kota Madinah itu ada sebuah tempat yang namanya Babul Awali, dataran tinggi. Jadi dia datang dari sebuah dataran tinggi yang jauh, datang ke Madinah sengaja untuk bertemu dengan Rasulullah. Setelah orang ini tidak diberitakan dalam hadis ini siapa sosok yang datang ini, dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia ingin mengajukan satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma asyaddu syai'in fi hadzal din wa ma alyanuhu." Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, apakah sesuatu yang sangat berat, yang sangat berat di dalam beragama ini, dan apa pula yang sangat ringan dalam agama? Jadi dia menanyakan dua hal. Yang pertama, apa yang paling berat, dan apa yang paling ringan. Nabi tersenyum sebelum menjawab pertanyaan ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Alyanu syai'in fi hadzal din an taqula bilisanika la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah." Yang paling ringan, nah disinilah kebijaksanaan dari Nabi kita. Ketika ditanya mana yang paling berat dan mana yang paling ringan, justru Nabi menjawab bukan dengan yang paling berat lebih dahulu, tapi yang paling ringan lebih dahulu dijawab oleh Nabi. Ini untuk memberi pengajaran juga kepada kita. Kalau kita mengajarkan agama kepada orang, jangan yang berat-berat dulu, yang ringan-ringan dulu. Nyatanya ini dilakukan oleh Nabi. Ketika ditanya mana yang paling berat, mana yang paling ringan, ternyata dijawab oleh Nabi yang paling ringan dulu. Kata Nabi, yang paling ringan persoalannya dalam urusan beragama ini adalah engkau mengucapkan dengan lidahmu tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Itulah yang paling ringan. Apa sih susahnya mengucapkan dengan lidah la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah? Ringan sekali. Sehingga di dalam beberapa tulisan pernah saya baca bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah suatu kalimat yang bisa diucapkan oleh seorang manusia tanpa menggerakkan bibirnya. Ringan sekali. Coba kita praktekkan, coba ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hampir tidak bergerak bibir kita. Jadi kata Nabi, yang paling ringan adalah engkau mengucapkan dengan lidahmu tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Tentu orang ini menunggu jawaban yang kedua, yaitu yang paling berat. Baru Nabi mengatakan, asyaddu syai'in fi hadzal din hifdzul amanah. Sesuatu yang paling berat di dalam urusan agama ini adalah menjaga amanah. Hifdzul amanah. Kemudian Nabi melanjutkan dengan ucapannya, ad-dinu al-amanah la dina liman la amanatalah. Agama itu sebenarnya intinya adalah menjaga amanah itu. Sehingga tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah di dalam kehidupannya. Saudara-saudara sekalian, dari peristiwa ini kita bisa menangkap bahwa menjaga amanah sebagai sesuatu yang dikatakan oleh Nabi asyaddu syai'in fi hadzal din, sesuatu yang sangat berat urusannya dalam agama, adalah sesuatu yang harus diupayakan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya. Karena agama itu seluruhnya adalah sifatnya amanah. Amanah itu harus ditunaikan, harus dilaksanakan. Nah, pintu masuk dari hadis yang saya bacakan ini, kita ingin melanjutkan kembali apa yang sudah kita kaji pada beberapa waktu yang lalu tentang adanya cabang-cabang iman
yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sehingga oleh salah seorang ahli hadis, Imam Al-Baihaqi, beliau sampai mengarang sebuah buku yang namanya Kitab Syu'abil Iman, kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Nah, saya sudah jelaskan ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan cabangnya 73, ada yang mengatakan 83, dan lain-lain sebagainya. Nah, waktu itu kita sudah jelaskan sampai cabang iman yang ke-43. Dalam hadis Syu'abil Iman itu, Nabi mengatakan cabang iman itu sekitar 73. Cabang iman yang paling tinggi adalah La ilaha illallah. Adapun cabang iman yang paling rendah adalah engkau menyingkirkan sesuatu yang menjadi hambatan di jalan orang ramai. Itulah cabang iman yang paling rendah. Jadi dari yang paling tinggi yang paling rendah itu tentu ada cabang-cabang iman. Nah, inilah yang dijelaskan oleh beberapa ahli hadis termasuk Imam Baihaqi. Nah, kita sudah jelaskan sampai cabang iman yang ke-44. Cabang iman yang ke-44 sudah kita sampaikan, yaitu termasuk cabang iman itu tidak menyakiti atau mengganggu manusia lain. Jadi seseorang yang beriman, kalau ada cabang iman itu dalam dirinya, dia tidak akan mau menyakiti orang lain atau mengganggu manusia. Bahkan bukan hanya manusia, tetapi mengganggu tanaman, hewan, dan lingkungannya. Itu termasuk cabang iman. Itu yang ke-44. Cabang iman yang ke-45 adalah ikhlas dalam beramal karena Allah semata, tidak ria. Termasuk cabang iman ketika seseorang beribadah, dia dengan ikhlas. Apa artinya ikhlas? Memurnikan tujuan dalam ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bersifat ria. Lawan dari ikhlas, ria itu adalah seseorang melakukan ibadah supaya dilihat oleh orang dan disebut-sebut oleh orang bahwa dia rajin beribadah. Ikhlas pengertiannya adalah memurnikan tujuan. Dalam ibadah itu mesti ada yang kita tuju. Nah, kita murnikan tujuan itu bahwa kita melakukan ini hanya karena Allah, lillah. Nah, saya pernah jelaskan di sini bahwa istilah lillah karena Allah itu ada dua. Karena Allah dan untuk Allah. Jadi pengertian kalau kita salat pakai niat, sengaja aku salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum lillahi ta'ala. Pasti setiap ibadah itu niatnya pasti ujung-ujungnya adalah lillahi ta'ala. Untuk menunjukkan apa? Ibadah kita ini mempunyai tujuan tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan ikhlas. Jadi lillah itu dia punya pengertian karena Allah dan untuk Allah. Yang pertama, ketika seseorang beribadah untuk Allah, itu kayaknya tidak begitu sulit untuk dilaksanakan. Ya, orang salat untuk siapa lagi? Ya, untuk Allah. Tetapi dalam pengertian lillah karena Allah, nah di sini yang berat itu. Jadi lillah itu ada dua, karena Allah dan untuk Allah. Dan dia tidak bersifat ria dan tidak bersifat sum'ah. Sama itu, ria, sum'ah. Kalau sum'ah itu artinya ketika seorang beribadah untuk didengar dan disebut-sebut oleh orang lain. Cabang iman yang ke-46, senang dan bahagia dengan kebaikan, sedih dan menyesal dengan keburukan. Itu termasuk cabang iman. Ketika seseorang berbahagia karena dia melakukan kebaikan, dan dia merasa sedih kalau dari dirinya timbul keburukan. Oleh karena itu segera dia melakukan koreksi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cabang iman ke-47, segera bertaubat ketika berbuat dosa. Manusia pasti mempunyai salah. Kalau tidak manusia namanya. Oleh karena itu ada ungkapan al-insanu mahallul khata'i wan nisyan.
Manusia itu adalah tempatnya salah atau lupa. Jadi memang itu adalah pembawaan tabiat manusia, berbuat salah dan berbuat lupa. Tetapi agama memberikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini. Ketika seseorang berbuat salah, dia dituntut untuk segera bertaubat dari keburukan atau dosa yang dilakukannya, dalam arti kata dia mengoreksi. Inilah rahman Allah sebenarnya kepada kita manusia. Coba bayangkan kalau tidak ada syariat taubat itu. Ketika manusia bersalah, nggak ada jalan keluarnya. Tapi Allah memberikan jalan keluar. Anda bersalah, oke, bertaubat kepada Allah. Tentu dengan syarat-syarat taubat yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Syarat taubat yang pertama adalah mengakui kesalahan. Tidak mungkin seseorang bertaubat kalau dia tidak mengaku salah. Kemudian segera berhenti dari kesalahan itu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya pada waktu yang akan datang. Itu dijelaskan di dalam bab bertaubat. Kemudian yang kedelapan, cabang iman adalah berkurban ketika datang musim haji. Ya, berkurban adalah sebuah ibadah sosial di dalam Islam yang waktunya ditentukan, tetapi tempatnya boleh di mana saja kita berkurban. Kapan waktunya? Waktunya yaitu dimulai tanggal 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Jadi kalau belum 10 Zulhijjah kita belum boleh berkurban. Jadi kalau dia berkurban tanggal 9 Zulhijjah itu namanya kurban, yaitu namanya sembelihan biasa. Tapi kalau dia ingin dapat pahala udhiyah, berkurban al-hadyu, ketika itu harus dia terikat dengan waktu. Tanggal 10, 11, 12, 13. Kemudian yang ke-49, cabang iman adalah mentaati ulul amri. Nah, ini berdasarkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha war rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulul amri. Siapa yang dimaksud ulul amri di sini? Adalah pemimpin para ulama yang mengerti masalah-masalah agama. Tetapi para ulama juga mengatakan ulul amri ini adalah penguasa. Penguasa itu harus ditaati, tetapi selama perintah-perintahnya tidak bertentangan dan tidak berseberangan dengan ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-50, berpegang teguh pada jamaah, tidak bercerai-berai. Oleh karena itu Islam sangat menghendaki umatnya ini bersatu, tidak bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Karena ketika umat bercerai-berai, maka kekuatannya akan lemah, akan dianggap enteng oleh lawan. Jadi kita harus bersatu dan berpegang teguh pada jamaah. Oleh karena itu ada ungkapan yadullahi fauqal jamaah. Tangan pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan, pada jamaah, bukan pada berfirqah-firqah atau berkelompok-kelompok. Yang ke-51, menghukum di antara manusia dengan adil. Cabang iman adalah menegakkan apa yang disebut dengan keadilan. Apa itu adil? Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempat dan posisinya. Lawannya apa? Adil? Zalim. Apa itu zalim? Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi manusia diperintahkan oleh Allah untuk bersikap adil walaupun terhadap dirinya sendiri. Nah, menegakkan keadilan ini adalah sejenis ibadah sosial juga, di mana manusia bukan hanya disuruh adil di dalam urusan-urusan bernegara, tapi adil di dalam pergaulannya sehari-hari, tidak menzalimi orang.
Kemudian yang ke-52, amar ma'ruf nahi munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyuruh manusia kepada yang baik dan mencegah manusia daripada perbuatan yang tidak baik. Itulah inti daripada dakwah. Oleh karena itu dakwah itu tidak boleh berhenti sepanjang zaman. Umur seorang dai itu sangat terbatas, karena dia juga manusia. Nabi kita Muhammad SAW adalah dai yang agung. Umurnya hanya 63 tahun. Tetapi dakwah, risalah yang ditinggalkan oleh beliau tidak boleh berhenti didakwahkan. Amar ma'ruf nahi munkar dakwah itu harus berlaku sepanjang masa. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar al-qutbu fi hadzal din. Dia adalah merupakan kutub daripada agama ini. Yang ke-53, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ini firman Ilahi dalam Al-Quran Karim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah kalian di dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bertolong-tolongan, jangan berkolaborasi di dalam berbuat dosa dan keburukan. Yang ke-54, memelihara rasa malu. Nah, malu al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Nabi mengatakan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Sekarang kayaknya rasa malu ini yang sudah hampir terkikis dari masyarakat kita. Orang tidak malu dan segan lagi berbuat salah, tidak malu lagi korupsi, biasa-biasa saja, enteng-enteng saja. Pada rasa malu itu adalah merupakan bagian daripada iman. Yang ke-55, berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Karena berbakti kepada orang tua itu makamnya diletakkan oleh Allah sesudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ke-56, menyambung kekerabatan atau silaturrahim. Dalam sebuah hadis Nabi mengancam orang yang suka memutuskan silaturrahim, tali kekerabatan ini, kata Nabi, dia tidak akan mencium bau surga. Mencium bau surga saja tidak, apalagi masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena menyambung silaturahim dan memeliharanya sampai langgeng itu adalah merupakan kekuatan kohesi sosial di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Yang ke-57, berakhlak mulia. Cabang iman adalah ketika seseorang mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak di dalam Islam itu tidak sama dengan perilaku-perilaku baik di ajaran-ajaran agama yang lain. Apa keunggulan akhlak di dalam Islam? Dia punya contoh, ada role modelnya. Dalam Islam yang menjadi panutan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau adalah mempunyai akhlak yang paling tinggi. Dalam ayat yang lain juga disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh. Jadi sebuah ajaran itu dia efektif kalau ada contohnya. Tapi kalau nggak ada contohnya, itu dia ngambang nanti. Siapa yang akan dijadikan contoh di dalam akhlak ini? Nah, bagi kita umat Islam, apa saja akhlak mulia ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Oleh sebab itulah suatu ketika Aisyah Ummul Mukminin ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, dijawab oleh Siti Aisyah, laqad kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu tercermin di dalam ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi sebuah ajaran efektif kalau ada contoh. Tapi kalau tidak ada contohnya, ngambang. Siapa yang bisa dijadikan rujukan? Role modelnya siapa? Itulah keunggulan akhlak di dalam ajaran Islam.
Yang ke-58, berlaku ihsan atau berbuat baik kepada para budak. Nah, kalau sekarang kan tidak ada lagi istilah budak, tapi ini dicantumkan oleh para ulama. Karena ketika Islam datang ke Jazirah Arab, itu masalah perbudakan sudah menjadi sesuatu yang lumrah, sesuatu yang jamak. Masing-masing orang punya budak, apalagi budak itu diperoleh dari medan peperangan. Nah, bagaimana Islam caranya memberantas perbudakan itu? Caranya adalah dengan min qabilil mumatsalah. Artinya Islam tidak mengakui perbudakan, tetapi dia masuk di situ, tapi ada jalan keluarnya. Makanya di dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat Islam itu dendanya adalah fakku raqabah, memerdekakan seorang budak. Itu jalan keluarnya. Jadi kalau seseorang melakukan pelanggaran, nah dia harus memerdekakan seorang hamba saya. Jadi Islam itu dia bukan mengakui perbudakan, tapi karena perbudakan itu sudah ada, mau tidak mau Islam mengadopsi itu, tetapi dia mempunyai jalan keluar untuk menghapuskan perbudakan itu, yaitu dengan cara denda atau sanksi yang diberikan ketika dia melakukan pelanggaran. Kemudian yang ke-59, budak yang menunaikan kewajibannya terhadap majikannya, apalagi kalau dia seorang budak. Nah, itu tadi kan kepada majikannya. Majikannya harus berbuat baik kepada para budak. Tidak boleh dia makanannya berbeda dengan makanan yang diberikannya kepada budak. Nah, kalau sekarang mungkin bisa dianalogkan dengan pembantu kita. Mungkin kita punya pembantu rumah tangga di rumah. Jangan dibedakan. Apa yang kita makan, kasih kepada pembantu makanan kualitasnya seperti itu. Sebab kalau tidak, kita akan mendiskriminasi manusia. Nah, ini kepada budak, ketika statusnya sebagai seorang budak, dia juga terkena dengan cabang iman ini. Budak itu harus menunaikan kewajibannya terhadap majikannya. Dia harus mematuhi. Tetapi tentu bersyarat. Dia mematuhi majikannya pada hal-hal yang dibenarkan secara agama. Nah, kita lihat di dalam Islam itu banyak sahabat-sahabat yang tadinya adalah budak, kemudian ditebus. Seperti Bilal, dia juga seorang budak, tapi ditebus kemudian sehingga dia menjadi seorang sahabat yang cemerlang kehidupannya. Yang ke-60, menunaikan kewajiban terhadap anak dan istri. Kita sebagai seorang suami mempunyai kewajiban terhadap anak dan istri kita. Tunaikan kewajiban itu. Nah, ini termasuk juga dalam rangka apa yang disampaikan oleh Nabi, hifdzul amanah itu. Apa amanah? Nah, tapi tentu kuncinya semuanya ini ya adalah bagaimana cara memelihara amanah adalah dengan ilmu. Seseorang yang tidak punya ilmu tentang amanah, dia tidak mungkin menunaikan amanah itu. Semuanya ada ilmunya. Ikhlas itu ada ilmunya, salat itu ada ilmunya, berbuat baik kepada orang tua ada ilmunya. Jadi kuncinya yang pertama itu adalah ilmu pengetahuan. Yang ke-61, mendekatkan diri kepada ahluddin, mencintai mereka dan menyebarkan salam di antara mereka. Artinya menjadikan para ulama itu menjadi panutan kita. Dan kita cinta kepada para ulama karena mereka mempunyai kelebihan, dia mengerti masalah-masalah agama dan menyebarkan salam di antara mereka. 62, menjawab salam. Itu juga adalah cabang iman. Ketika seseorang diucapkan salam kepadanya, dia harus menjawab salam. Karena itu ulama mengatakan mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Wajib. Berdosa seseorang kalau diberi salam dia tidak menjawab. Ya, kecuali mungkin kalau ada hal-hal lain yang menjadi halangan bagi dia tidak menjawab salam itu. Jadi hukum mengucapkan salam itu adalah sunnah, tetapi menjawab salam itu adalah hukumnya wajib. Nah, di dalam buku Subulus Salam, yaitu bicara tentang hadis itu rinci itu tentang perkara salam di antara orang-orang Islam ini.
diatur agak lebih rinci. Antara lain, hendaklah memberi salam orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang jalan kaki, dan lain-lain sebagainya. Yang ke-63, mengunjungi orang sakit. Itu juga adalah cabang iman. Ketika ada saudara kita sakit, kita tahu dan kita punya kesempatan untuk itu, kita mengunjungi dia. Iyadatul marid. Termasuk dalam hadis hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya termasuk mengunjungi orang yang sakit. Iyadatul marid. Apa gunanya kita mengunjungi orang sakit? Untuk memberi doa, menghibur dia. Karena bagaimanapun orang yang sakit itu secara psikologi dia tertekan karena akibat penyakitnya. Dia butuh perhatian, butuh hiburan dari orang-orang lain. Mungkin saja kedatangan kita akan membantu penyembuhannya. Didoakan orang yang sakit itu. Yang ke-64, mensalati mayit yang beragama Islam, ikut melaksanakan salat jenazah. Itu juga merupakan cabang daripada iman. Termasuk ibadah sosial juga sebetulnya, untuk mempererat hubungan antara kita dengan orang yang ditimpa oleh musibah ini. Kemudian yang ke-65, mendoakan orang yang bersin. Tashmitul atish. Coba bayangkan sampai rinci begini agama kita mengatur kehidupan kita di dalam bergaul dengan masyarakat. Kalau ada orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita mengucapkan apa? Yarhamukallah. Jadi mendoakan orang yang bersin. Tapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah, tapi kalau dia bersin, dia diam saja, tidak usah diucapkan yarhamukallah. Itu adalah identitas daripada orang muslim. Nah, dalam hal ini saya teringat kepada satu cerita. Ada salah seorang ulama besar yang sudah meninggal dunia, namanya Profesor Dr. Muhammad Yusuf Al-Qardawi. Mungkin pernah mendengar nama beliau, dan bukunya produktif sekali, bukunya banyak. Jadi dia bercerita dalam salah satu bukunya, pengalaman dia diundang ke Eropa, ke Swiss kalau saya tidak salah baca ketika itu, menghadiri satu konferensi internasional. Jadi dia naik pesawat, dia sendiri waktu itu. Jadi dia duduk di tengah-tengah penumpang pesawat, dia tidak kenal siapa ini orang di samping kiri kanan. Ya, ketika pesawat jalan, kemudian ada dua baris di belakang dia, kebetulan ada penumpang yang bersin. Nah, bagaimana bersin? Kan susah juga untuk menirukan bersin. Ketika dia bersin, orang itu mengucapkan alhamdulillah. Yusuf Qardawi mengatakan yarhamukallah. Dia tahu bahwa di pesawat ini ada orang Islam, bukan hanya dia yang muslim. Jadi identitas juga perkara mendoakan orang yang bersin ini. Ke-66, menjauhkan diri dari orang-orang kafir dan para pembuat kerusakan serta bersikap tegas terhadap mereka. Apalagi kalau orang-orang kafirnya sangat agresif terhadap agama kita, menghalang-halangi kita dan lain sebagainya. Kita dilarang untuk bermawaddah dengan mereka. Yang ke-67, memuliakan tetangga. Juga termasuk cabang iman. Kelihatannya sepele, memuliakan tetangga. Dalam Islam itu berapa hukum tetangga itu? 40 rumah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, itulah tetangga kita. 40 rumah menurut satu pendapat. Nah, memuliakan tetangga. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Tidak menyakiti tetangga. Yang ke-68, memuliakan tamu. Nah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu termasuk salah satu dari cabang iman. Kalau seseorang beriman kepada Allah, dia pasti akan memuliakan tamu, karena ini adalah ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-69, menutupi kesalahan atau aib orang lain.
Agak susah rasanya kalau seseorang itu tidak mempunyai aib atau celah, baik celah pribadi dan sebagainya. Nah, kalau dia beriman kepada Allah, dia akan berusaha meminimalisir, menutup aib orang lain itu. Tapi ini juga ada penjelasannya. Kesalahan orang lain itu kita tutupi selama tidak masuk ke dalam wilayah peradilan. Kalau kita menjadi saksi, diminta menjadi saksi untuk suatu kasus perkara, kita harus bersaksi. Kadang-kadang harus membongkar aibnya, membongkar kesalahannya. Karena apa? Tugas pembawaan kita sebagai seorang saksi. Tapi dalam keadaan normal, kesalahan orang lain secara umum harus ditutupi. Yang ke-70, sabar terhadap musibah atau kelezatan dan kesenangan. Sabar, sikap sabar juga adalah merupakan salah satu daripada cabang keimanan. Nah, sabar itu sabar dalam bertaat kepada Allah, sabar menerima cobaan, sabar dalam tidak berbuat maksiat. Nah, itulah rincian. Ada ilmu, ada kajian khusus tentang apa yang dimaksud dengan sabar. 71, bersikap zuhud dan tidak panjang angan-angan. Apa yang disebut dengan zuhud? Yang disebut oleh zuhud, salah satu pengertiannya adalah mempergunakan dunia ini seadanya untuk mencapai akhirat, tidak berlebih-lebihan. Itulah yang disebut dengan zuhud. Nah, ukuran tidak berlebihan ini tentu termasuk salah satu tolok ukurnya adalah yang disebut dengan uruf, kebiasaan. Kemudian yang ke-37, yang ke-72, bersikap lemah lembut kepada manusia, tidak kasar. Ya, tidak kasar. Di dalam berdakwah juga begitu. Diajarkan oleh Islam. Beda antara tegas dengan kasar. Orang yang tegas belum tentu kasar. Dia tegas di dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya, tetapi tidak kasar. Nah, saya amat tertarik Bapak-bapak dan saudara sekalian dalam dalam perilaku dai kita. Ada dai kita yaitu almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Kayaknya beliau ini seorang dai kondang yang pintar sekali di dalam berdakwah. Salah satu keistimewaan Zainuddin MZ ini saya kira adalah ketika dia mengeritik seseorang, orang itu tidak tersinggung, malah orang itu ketawa dikritik. Ini kiatnya ini ada pada Zainuddin MZ. Saya ingat ketika dia ceramah di hadapan Pak Harto, sebenarnya Zainuddin MZ itu mengkritik Pak Harto, tapi Pak Harto terpingkal-pingkal ketawa. Nah, bagaimana caranya ini? Nah, itu Zainuddin MZ dia punya kiat-kiat tersendiri dan harus ditiru juga oleh yang lain-lain juga. Yang ke-73, berpaling dari perkara yang sia-sia. Nah, makanya ada sebuah hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang itu adalah ketika dia mampu meninggalkan hal-hal yang sia-sia, yang tidak berguna. Tidak ada gunanya. Apa gunanya? Ketika dia mampu meninggalkan hal yang sia-sia itu, nah dia ketika itu mempraktekkan cabang daripada iman. Yang ke-74, berbuat yang terbaik. Nah, di sini disebutkan berbuat yang terbaik, bukan berbuat baik saja. Kalau berbuat yang terbaik itu artinya ini ada yang baik-baik, kemudian dia pilih mana yang terbaik. Termasuk juga dalam Al-Quranul Karim itu kan disebutkan, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik dari perkataan itu. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan pendapat-pendapat. Pendapatnya semuanya baik, tapi dia akan ikut mana dari pendapat-pendapat yang baik itu yang terbaik. Yang ke-75, menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Artinya ditempatkan pada posisi masing-masing. Termasuk hifzul amanah.
Kemudian ke-76 mendamaikan orang yang bersengketa. Kalau kita mampu. Jadi ada orang yang bersengketa berkelahi, kita menjadi penengahnya. Kita yang memediasi. Itu juga merupakan pekerjaan yang menggambarkan cabang daripada keimanan. Yang ke-77 mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia juga mencintainya untuk dirinya, dan membenci sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia juga membenci untuk dirinya sendiri. Nah, ini juga agak sulit kita mempraktekkannya. Bayangkan kita mencintai sesuatu untuk saudara kita sebagaimana juga kita mencintai sesuatu itu untuk diri kita. Jadi tolok ukurnya itu ada pada diri kita. Kalau kita mencaci orang, sakit tidak terasa. Sakit. Nah, oleh karena itu jangan disakiti orang lain. Dan membenci sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia membenci untuk dirinya sendiri. Nah, ini menurut satu versi daripada hadis tentang syu'abul iman, tentang cabang iman. Ada versi lain, ya. Versi lain ini saya kutip dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani ini? Adalah seorang ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i. Dia menulis di dalam sebuah buku tentang a'malul insan fit tauhid. Amal-amal manusia dia coba untuk mengklasifikasinya, mengkategorisasikannya di dalam 3 bidang pokok. Yang pertama ada yang disebut oleh beliau dengan a'malul qulub. Pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang ada kaitannya dengan hati. Kemudian yang kedua, ada yang beliau sebut dengan a'malul lisan. Perbuatan atau pekerjaan yang ada kaitannya dengan lidah. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan a'malul badan. Pekerjaan atau perbuatan-perbuatan manusia yang terkait dengan anggota tubuhnya dengan tangan, kaki dan lain-lain sebagainya. Nah, dia juga menyebutkan, merinci amal manusia yang terkait dengan hati itu ada 12 macam. Ditambah lagi dengan 12 lagi, jadi 24. Jadi jalurnya ada 12 yang pertama dan 12 yang kedua. Kesemuanya masuk dalam a'malul qulub. Jadi 24. Yang terkaitan dengan lisan ada 7. Yang terkaitan dengan badan, dengan anggota tubuh, beliau bagi lagi kepada 3, yaitu ada amal perbuatan yang sifatnya individu. Ini ada 11, ada 15. Ada lagi perbuatan yang berkaitan dengan keluarga, itu ada 6. Ada lagi amal badan yang terkait dengan hal-hal yang umum, itu ada 17. Nah, beginilah Ibnu Hajar Al-Asqalani itu hebatnya ketika dia mampu merinci amal-amal perbuatan manusia itu dan membuat klasifikasi, membuat kategorisasi terhadap perbuatan-perbuatan itu. Nah, 24 yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan lidah 7, yang berkaitan dengan badan dibagi lagi, individu, person ada 15, yang berkaitan dengan masalah keluarga ada 6, yang berkaitan dengan masalah-masalah yang umum adalah 17. Jadi 24 tambah 7 tambah 15 tambah 6 ditambah 17. Jadi sekitar 83 amal. Nah, barangkali mungkin ini bisa kita sosialisasikan, bisa kita rinci satu persatu nanti pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf karena ada acara di Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi terkait dengan hari ulang tahun Majelis Ulama kita yang ke-73, yang ke berapa? Majelis Ulama lahir tahun 75.
Saya mohon maaf harus segera meninggalkan tempat ini dan tidak ikut bersama-sama kita berjemaah di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita di dalam rangka memelihara iman kita dan memelihara Islam kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada waktu yang akan datang. Kita akan rinci apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tentang klasifikasi amal-amal manusia yang terkait dengan hati, terkait dengan lidah, dan terkait dengan anggota tubuh. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedang yang salah pasti dari saya, dan saya mohon ampun dan istighfar kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.